yang itu kan. Iya Kalau kan? dipilih, kalau Golden Property Award sebagian besar itu kita akan pilih. Karena kita akan nilai dulu di awal, kalau yang bagus ini, kemudian kita akan nilai assessment. Iya. Yang GPA di People's Choice ini mereka daftar loh. Daftar. Jadi mereka mau tahu gitu. Oke, gitu. saya bagus nih, saya mau daftar, tolong uji. Halo Property People, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Senang rasanya, saya Ruby Herman dan rekan saya Olivia Lim. Nah, untuk pertama kalinya nih Olivia, kita memandu 99 Talks. Nah, ini adalah podcast yang menghadirkan para profesional dari expert untuk berbagi pengalamannya. Nah, sebelum mulai nih ya, saya mau mengingatkan kalau 99 Talks itu bisa disimak bukan cuma di YouTube Rumah 123 aja, tapi ada juga di Spotify. Yes. Udah follow belum? Udah follow belum? Nah, yang belum follow, tinggal follow sekarang. Jangan juga ketinggalan nih. Subscribe. Nah, biar bisa kan? nggak ketinggalan nih ya keseruan kita ngobrol-ngobrol di sini. Yes. Ya. Nah, pada 99 Talks kali ini kita akan membahas nih tentang gelaran acara Golden Property Awards, The People's Choice. Nah, untuk membahas lebih jauh tentang GPA, The People's Choice, apa sih perbedaannya dengan gelaran Golden Property Awards sebelumnya? Nah, kita sudah kehadiran nih narasumber yaitu Pak Ali Trahanda, CEO Indonesia Property Awards. Halo, luar biasa, baik. Makin muda nih, makin keren. Saya harus menyesuaikan diri nih. Asik. Padahal kita generasi sama, wah. Tahuan deh umurnya. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik. Kelihatannya sibuk banget nih Pak. Nah, itu sibukannya apa Pak? Sibuk GPA People's Choice. Oke. Oh ya, makasih banget ya Pak ya udah menyempatkan hadir di 99 Talks ini. Yes. Oke, Property People, yuk kita langsung aja ulik-ulik lebih lanjut nih ke narasumber kita. Oke, Pak, pertanyaan pertama nih Pak, langsung nih Pak, saya tembak ya. nih, langsung. Kalau bener dapat apa nih? Kalau bener dapat apa? Piring cantik, payung cantik kan. Oke. Oke Pak, ini apa aja yang membedakan GPA dengan GPA The People's Choice? Oke, jadi sebetulnya yang kami adakan itu kan sebelumnya Golden Property Award. Itu tiap 2 tahun sekali ya. Di the latest itu kan 2021. Harusnya kan ini 2023. Nah, di tahun ini kita buat satu seri dari Golden Property Award itu. Ya, jadi kalau Golden Property itu yang utamanya itu memang assessment ke lapangan, kita bisa 8 bulan ke on field survey ke project-project ya. Wah, ini rajin banget nih Pak. Hebat sih. Rajin gitu. Nah, Betul. yang di tahun ini kita buat seri Golden Property Awards tapi di People's Choice. Jadi kita mau menghadirkan partisipasi masyarakat itu. Jadi gini ya. Biasanya kalau award property itu kan kadang-kadang terpisah antara pelaku bisnisnya dengan si masyarakat. Nah, kita ngeliat itu kok harusnya nggak gitu loh award. Harusnya award ini menjadi bagian dari masyarakat. Iya, betul. Karena itu nanti di GPA People's Choice ini kita mau melibatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan vote, polling. Itu perbedaannya itu sebetulnya. Oh, tapi yang utama tetap ada. Yang utama tetap ada ya Pak ya? Tiap 2 tahun sekali. Oke, berarti ini seri yang melibatkan masyarakat yang untuk vote ya. Betul, dan setahun sekali kita yang ini. Ini setahun sekali. Betul. Wow, berarti masyarakat nih sekarang suaranya udah mulai didengar nih. Iya, kan? seneng. Pilihanku. Seneng banget pasti. Iya. Yes. Nah, kalau gitu nih, apalagi kan Olivia Lim juga sebagai property influencer nih. Nah, menurut kamu nih, ya kan? Apa sih indikator ya project atau brand properti yang berkualitas? Menurut kamu sendiri gimana nih? Oke, indikator project ya. Kalau project itu kalau yang kita lihat dari segi kawasan dia itu fasilitasnya lengkap apa enggak? Terus aksesnya atau integrasi apa enggak? Aksesnya. Yang pastinya yang berkualitas ya, kan? Itu kalau project. Kalau misalnya brand itu sendiri yang pastinya yang paling utama banyak bank yang mau bekerja sama. Dengan brand tersebut, developer tersebut, gitu. Karena bank itu kan ketat banget ya. Dia bukan ngelihat cuma satu, ngelihat sertifikatnya juga, ngelihat lokasinya juga, semuanya gitu kan ya. Yang pastinya itu yang paling utama sih. Kalau menurut aku ya, menurut aku gitu. Oke. Nah, sama satu lagi, mulut ke mulut.
Masyarakat. Berarti berhubungan tadi ya, the people's choice tadi ya. Banget, ya kan? banget. Dengan GPA, the people's choice. Ya kita mau mendengarkan suara itu kan. Itu dia. Kalau di masyarakat suaranya udah jelek, multiplier efeknya udah jelek. Nanti saya ada cerita Pak. Waduh, ada cerita ya. Nanti. Ada bocoran. Nanti itu mengenai itu dia. Makanya the people's choice ini penting banget. Benar, ya kan? Nah, oke. Nah, kalau buat Pak Ali nih, Pak. Nah, kenapa GPA jadi referensi utama sekaligus pencapaian tertinggi pelaku bisnis properti nih? Ya, ini penting nih. Jadi saat ini Golden Property Awards itu kita utamain dulu ya sebagai people choice. Kita harus melihat award itu dari sisi profesional, penilaian, dan tadi syura masyarakat. Ini menjadi dua masa, dua indikator buat si project itu berkualitas atau enggak gitu. Nah, mungkin banyak property awards yang lain banyak juga kan, kita bisa pungkiri. Tapi saat ini kita mencoba Golden Property Awards itu sebagai benchmark. Benchmark itu artinya gini, semua harus kiblatnya itu ketika kita buat award itu betul-betul dinilai, bukan transaksional pemenang gitu ya, bukan award berbayar. Karena award kita itu betul-betul tadi ya, kalau kita udah Golden Property Award-nya itu kita betul ke lapangan, betul checklist. Puluhan tim riset kami diterjunkan itu inti untuk hanya menilai itu 8 bulan loh, bayangkan. Wow. 8 bulan. Nah itu kan betul-betul effort lah. Kita maunya jadi sebetulnya itulah. Jadi betul-betul objektif, independen ya, dan betul-betul profesional lah gitu. Nah, saat ini kalau konsumen mau lihat award, kan susah mau kemana gitu. Benar. Kita mau mencoba ya, kita lagi mencoba terus. Mudah-mudahan ini si Golden Property Award bisa jadi betul-betul benchmark gitu. Jadi betul yang terpercaya lah. Organik Pak. Iya, nanti akan kesana gitu ya. Ya kita butuh waktu lah. Tapi sejauh ini ya sebetulnya GPA itu udah kalau saya lihat udah menjadi satu rujukan di pelaku bisnis properti. Wah. Kita mau masukkan ini ke masyarakat. Masyarakat tolong dong, saya nilai kayak gini nih. Masyarakat betul nggak sih sama gitu loh. Nah kalau misalkan dua indikator ini ketemu, wah itu kan luar biasa. Betul-betul menjadi referensi benchmark utama award properti lah gitu ya. Iya benar-benar. Jadi semua developer yang mendapatkan The People's Choice ini ya Pak ya, Golden Property ini ya, itu pasti akan dibanggakan banget. Iya. Yang pastinya. Idola masyarakat. Iya, betul. Masyarakat ya. Jadi kan kalau kita dapat award nih, kita kan bangga karena award itu bukan kita bayar loh. Iya. Itu kan penilaian tadi ya. Betul. Ketika kita serahkan Golden Property Award itu menjadi satu kebanggaan buat si privilege. Privilege buat si pemenangnya kan. Itu ya butuh proses yang untuk kenapa itu menjadi diakui gitu. Itu kita harus lalui itu penilaiannya. Oke, terus saya mau tanya lagi nih Pak, mengapa project atau brand properti itu perlu mengikuti ajang ini? Jadi gini, yang tadi kalau kita bahas property award, kadang-kadang itu yang tahu itu hanya pelaku bisnis, konsumen nggak tahu. Nah, bisa jadi award project yang bagus itu tapi nggak nyampe loh ke konsumen. Benar. Karena ada putus strategi marketingnya atau apa gitu kan. Nah kita mau coba kasih tahu juga, tolong dong project ini kita uji nih. Kita uji brandingnya, brand image-nya di masyarakat itu seperti apa. Betul nggak match gitu kan. Oh projectnya bagus. Ternyata di konsumen nggak nyambung gitu loh. Itu kan jadi masalah. Nah ketika hasilnya keluar, artinya si project ini akan tahu, oh ternyata masyarakat itu di sini ya taunya gitu loh. Jangan-jangan nggak tahu. Nah, itu kan jadi buat dia bisa jadi buat dia tahu lah posisi dia di market itu seperti apa. Jadi harus ikutan nih. Brand mesti ikutan. Mesti. Supaya makin dikenal, awareness-nya kan makin benar. Dan makin cepat jualannya. Dan luar biasa. Kita lihat kan jangan-jangan ini jadi ya udahlah nggak usah ikut lah atau gimana ya. Kita itu sebenarnya nggak terlalu ini akan membludak gitu. Ternyata dari kita sebar pendaftaran itu 100 saya persisnya lupa 180 sekian gitu. Ikut gitu. Brand gitu. Dari develop, dari project, dari bahan bangunan, dari bank, apalagi ya, kemudian dari ada smart home appliances segala macam itu ikut. Brand-brand besar juga. Yang aku mes tuh banyak banget kategorinya. Iya. Jadi saya bilang wah ini luar biasa. Artinya Golden Property Award itu udah menjadi satu
brand award sendiri lah di masyarakat. Nggak hanya pelaku bisnis saja, tapi di masyarakat. Tapi brand ini dipilih atau mengajukan? Mengajukan diri. Mengajukan diri. Itu yang itu kan. Kalau dipilih, kalau Golden Property Award sebagian besar itu kita akan pilih. Karena kita akan nilai dulu di awal. Kalau brand bagus ini, kemudian kita akan nilai assessment. Yang GPA The People's Choice ini mereka daftar loh. Daftar. Jadi mereka mau tahu gitu. Oke, brand saya bagus nih, saya mau daftar, tolong uji. Ya, di market ini berarti percaya. Iya. Kebanggaan buat kami juga di sini ya. Artinya, ya tadi Golden Property Award ini udah menjadi satu rujukan gitu. Udah award yang terpercaya. Udah jadi sebagai apa ya? Sebagai benchmark. Patokan ya. Iya. Berarti yang nonton ya kan. Nah, daftarkan brand-brandnya gitu ya. Iya. Oh, pendaftaran tutup. Iya. Kalau gitu tahun depan. Nah, saya juga ingin menanyakan kenapa nih Pak Ali Trahanda juga sebagai Indonesia Property Watch ya kembali nih menggandeng 99 Group untuk ajang GPA The People's Choice. Iya. Iya, jadi gini. Dulu kita awal tuh tahun 2000 tahun lalu ya, Golden Property Award 2021. Kita dulu menggandeng 99 Group ini. Kita melihat secara company ini kan market leader ya, portal properti ini market leader Indonesia dengan rumah123.com ini. Kemudian dalam berjalannya waktu kami lihat nih kecocokan, ada visi yang sama gitu. Jadi kita bilang, saya selalu menegaskan, oke, saya masuk join dengan Golden dengan rumah123 ini 99 Group ini. Idealisnya mesti sama nih. Karena saya agak sosok idealis. Saya bilang kalau segini saya nggak mau award yang berbayar. Harus melakukan assessment, harus melakukan penilaian secara ada terukurnya, ada kriteria segala macam. Oke nggak nih? Ternyata berjalannya waktu semua sepakat satu visi dan saya ngelihat 99 Group ini rumah 123 cukup profesional, luar biasa lah. Jadi saya terbantu gitu. Ini salah satu bentuk kolaborasi. Kalau saya sendiri mungkin ya gitu-gitu aja gitu. Tapi dengan bergabung dengan rumah123.com dan 99 Group ini, market coverage-nya Golden Property Awards itu bisa lebih luas lagi. Benar. Nah, jadi kita idealisnya juga dapat semua gitu kan, nggak hanya penilainya, tapi informasi ini nyampe loh ke masyarakat gitu loh. Ya kalau enggak kan ya ngapain yang tahu pelaku bisnis tapi masyarakat nggak tahu, ya terus buat apa gitu. Benar. Yang pakai kan konsumen ya Pak ya, masyarakat yang pakai. Betul. Dan ini dengan bantuan Rumah 123 itu kan ternyata di market share yang luar biasa. Ini gaungannya lama mantap ya Pak. Betul. Mungkin saya bisa klaim ya, ini kita bisa klaim ini GPA The People's Choice ini mungkin polling award, bukan mungkin, sampai saat ini polling award property yang menghadirkan partisipasi masyarakat terbanyak dan terluas seluruh Indonesia. Mantap. Ya, jadi coverage-nya nggak main-main loh ini. Ini berkat bantuannya 99 Group gitu. Wah, kolaborasi cocok, gandengannya mantap. Udah dua kali apa ya? Dua kali. Udah nyaman. Udah nyaman, betul. Udah nyaman. Habis gandengan bentar lagi menikah. Nah, Olive, seberapa penting nih menurut kamu nih, Liv? Kamu kan sebagai pelaku juga nih di dunia industri, apalagi property influencer gitu kan. Seberapa penting nih kepercayaan dari konsumen terhadap suatu produk properti? Waduh, kalau seberapa penting tuh penting banget. Yang tadi saya mau cerita nih. Nah, saya punya teman. Iya, gimana? Dia itu beli satu rumah ya, di salah satu proyeknya gede. Nggak kecil loh, nggak kecil. Dia gede banget, gede. Sebenarnya ada beberapa award juga sih. Tadi seperti Bapak bilang, bisa aja kan kita bayar ya. Kita juga nggak tahu ya itu awardnya ya. Award-awardan lah gitu. Iya, ya kan. Dia beli gitu. Pas jadi atapnya bocor. Waduh. Kusennya apa tuh tampias kalau hujan. Iya. Kita jangan sebut brand sini ya. Iya, betul. Akhirnya nyesel. Akhirnya nyesel. Nyesel gitu loh. Nah, itu dia kenapa konsumen itu sebegitu apanya ya? Penting banget gitu loh sebuah developer tuh mengambil kepercayaan ke konsumen gitu loh. Iya, betul. Kayak gitu. Jangan sampai kayak gini udah trauma kan. Akhirnya ujung-ujungnya nggak ditinggalin. Buat apa? Ya kan? Iya. Kayak gitu sih. Betul sih. Nah, juga pastinya kalau sebagai konsumen kan gimana nih perasaan kamu kalau pertama kali bisa terlibat nih, ya kan, di proses pooling. Dalam poolingnya itu kan pasti terlibat gimana? Ya, kalau aku sebagai konsumen seneng banget. Karena suara kita didengar.
gitu kan. Kita yang tadinya maksudnya kayak gitulah, kayak brand-brand apa nih sebenarnya yang paling bagus apa nih, misalnya kayak yang itu ada di pikiran kamu, di hati kamu gitu. Apapun yang ada di situ kategorinya banyak banget. Itu bisa kita pilih yang sesuai sama yang kita tahu gitu, berkualitas tinggi gitu. Dilibatkan. Kalau gitu juga. Karena itu deh yang aku bilang, kita yang pakai. Kita yang tinggal di situ. Gitu. Kita 24 ibaratnya ya, paling banyak kita di rumah. Kalau nggak nyaman ya gimana ya? Ya kan? Dan kamu senang juga ya dalam ikut polling udah belum polling. Udah kan? Aku udah polling. Udah saya juga. Nah, kalau Property People udah polling, udah ikutan belum? Udah vote belum? Nah, kalau belum, nanti ada linknya di sini, nanti bisa tinggal klik, bisa ikutan ya. Gitu kan? Yes. Nah, thank you Olive. Sekarang saya balik lagi ke Pak Ali nih. Pak Ali, ada kategori apa aja nih? Tadi kan ya yang mau polling juga ada kategori apa aja di GPA The People's Choice ini, dan gimana nih sistem penilaiannya nih Pak? Ya, jadi ada jadi kalau ini kan partisipasi masyarakat ya. Jadi bentuknya nanti favorit. Jadi ada favorit housing project. Itu ada di beberapa kota besar. Ya, kemudian ada favorit apartment di beberapa kota besar juga. Kemudian ada favorite home design, ada luxury design yang paling bagus desainnya apa, yang millennials apa ada juga. Kemudian bahan bangunan ya. Bahan bangunan itu dari mulai cat, semen, baja ringan, apalagi ya. Sampai sentil itu kayak aku bilang. Genteng, keramik, homogeneous style, granit. Itu penting banget Pak. Penting banget. Betul. Jangan sampai udah ini merambes. Aduh. Iya. Dan yang daftar pun itu brandnya bagus-bagus ya paling. Bagus. Jadi kita kan kadang-kadang ini mau ikut nggak? Ternyata ikut. Mereka mau tahu juga ya positioning kita di mana kan di market. Kemudian ada best choice-nya itu ada smart home appliances ada. Ada property developer brandnya ada, property agent company ada, key opinion leader ada. Pasti ada Pak Ruby Herman ini ya. Kemudian apa ya? Ada 40 kategori. 40 ya. Jadi ini murni food. Ya, kalau GPA yang yang GPA utamanya itu kan kita assessment dengan kriteria dari kami sebagai expertnya Indonesian Property Watch ya, dengan beberapa expert panel juga lah. Kalau yang ini 80% itu kita serahkan ke polling. Kenapa 80%? 20% ini kita justifikasi karena gini ya, banyak yang daftar juga ternyata harusnya dia nggak memenuhi syarat. Kenapa nggak memenuhi syarat? Karena kita cek sebelum itu lakukan polling, kita cek legalitas segala macam dulu. Itu bagian dari penilaian justifikasi dari Indonesian Property Watch. Setelah itu kita sebar polling ke konsumen, 80% suaranya dari situ. Kita nggak akan ikut campur lagi. Gitu. Jadi ini betul-betul suara masyarakat, dan saya bilang nih jika ada, saya kan bilang nih tolong developer atau bahan bangunan vote masing-masing kan. Ada ini kita diskusi, pertanyaan menarik. Developer bilang saya, Pak, kalau saya kasih ke konsumen saya, berarti kan sedikit agak cheating gitu ya. Ya kan saya bilang enggak. Betul enggak? Gini saya bilang, ketika ada kasih link itu ke konsumen, ada kemungkinan si konsumen itu nggak vote loh. Kenapa? Bisa juga Nah, karena mereka nggak percaya ke pengembangnya. Gitu kan? Bisa juga. Atau dia vote yang lain. Bisa kan gitu. Juga ini konsumen dia beli ya. Saya vote ke dia. Ternyata vote, nggak mau tuh. Saya tinggal di situ kok nggak bagus. Itu saya bilang itu mesti nyambung tuh si project ini mesti nyambung ke konsumen yang membelinya. Ya kan? Benar. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Karena ini kita itu targetnya sangat luas, banyak ya, dan tiap kota kita nggak hanya sebarin blast gitu aja, kita pakai media sosial ads juga kemana-mana. Jadi kalau teman-teman semua di sini pasti ada yang udah terima di IG, Facebook, TikTok, itu semua akan ke sana gitu. Kita pakai semua media itu. Jadi betul-betul terluas dan jadi benar-benar nyampe ya, sampai kadang-kadang tuh ya ada yang suaranya kayak gemes gua sama developer ini, gitu loh. Nggak dipilih.
Nggak dipilih berarti. Oh, nggak bakal. Yang menarik ya dari polling ini, sebagian ada yang email ke saya, ini bocoran nih. Email itu istilahnya bukan pengaduan mungkin. Surat kaleng gitu. Surat kaleng ya, ngadu gitu ya. Developer ini jangan ini dong, ini jangan ini. Itu kan jadi masukan juga. Iya. Dan saat polling ini banyak kayak gitu email ke saya. Wow. Jadi saya tahu kan, si ini gini. Gitu kan? Bentar lagi di kantor kos ya. Kan gini. Jadi itu bagus kan? Bagus juga. Masyarakat mau menyampaikan pendapatnya kemana nih? Salah satunya ke sini. Nah itu dia Pak. Kadang-kadang tuh masyarakat pengen ngomong takut Pak. Betul. Takut UU ITE. Benar. Apa-apa dikit-dikit lapor ya kan. Ini satu-satunya cara nih ya buat supaya suara konsumen itu didengarin. Maksudnya bernilai lah gitu. Ya mungkin ini belum yang terbaik ya, belum yang sempurna lah kan apa yang dilakukan kita Golden Property Award, GPA People's Choice. Tapi saat ini yang paling optimal, yang terbaik kita bisa lakukan ya ini. Kita akan terus improve kan ya, tapi kita mencoba menjadi yang kayaknya bukan sempurna lah, yang lebih baik lagi lah. Tapi ini inovasi yang paling bagus sih. Iya, pertama kali aku dengar. Iya, melibatkan audiens. Benar-benar. Oke Pak, ini aku mau boleh cerita gak rangkaian GPA The People's Choice hingga awarding night nanti. Nah pasti kan Property People udah gak sabar nih ya kan. Betul. Nah, kapan tuh Pak? Pendaftarannya udah tutup ya. Pendaftaran udah tutup. Jadi dari 4 sampai 4 kan bulan apa nih? September. 4 September itu udah tutup berarti ya. Oke. Dia 4 Agustus sampai 4 September5 Septembernya kita saat ini pun kita mulai polling sampai 4 Oktober. Singkat ya. Iya singkat ya, tapi itu luar biasa loh. Iya. Saya ngeliat real time itu, kejar-kejaran tuh saya seru banget. Nggak boleh di ini aja. Seru banget. Iya. Setelah tanggal 4 Oktobernya kita langsung putuskan pemenangnya hasil polling. Karena cepet kan pas polling kita dapat hasil. Iya langsung kan. 13 kita awarding night itu di Bengkel Space SCBD. Wow, bengkel. Jadi kita lebih kesan lebih masyarakat yang milenial segala macam terlibat di sana. Lebih mudah ya. Iya, bengkel night park gitu. Iya, tapi bener loh Pak, aku vote aja ya Pak ya. Itu nggak seru banget Pak. Ada nih, aduh seru banget dipilih ini. Tiba-tiba kok nggak ada lagi ya, kayak pengen ada lagi dong, tolong dong gitu. Nanti ya Pak ya next tahun depan deh. Oke. Yes, wow. Pokoknya mantap juga. Ini jadi gabungan juga dengan party. Nanti kan waktu acara gitu kan kayak pestanya gitu di Golden Property Award, ya ada awardingnya dan juga tadi ada People's Choice ini. Iya kan? Nah, Pak Ali, ada pesan yang ingin disampaikan nggak nih Pak kepada property people nih Pak? Oke. Iya, jadi pesannya sebetulnya pada teman-teman semua ya. Ini salah satu ajang di mana suara kalian ini didengar. Ya. Tadi kan sebut juga saya susah nih, saya mau kasih developer ini. Kalau emang nggak bagus jangan vote. Tapi ketika si project itu bagus, kewajiban kita gitu ya sebagai yang merasakan itu harus memberikan nilai itu bagus gitu. Ya. Tapi ya mungkin kalau yang nggak tahu jangan di vote gitu kan. Tapi begitu tahu nih ternyata ini bagus dan brandnya nyampe ke kuping. Karena gini ya, banyak pengembang besar pun namanya besar tapi kadang-kadang di secara lokal persaingan lokalnya dia nggak nyampe ke si lokal itu. Ada loh. Benar. Dan itu yang tahu tuh hanya itu aja. Artinya kan nama dia belum nyampe kan ke situ. Karena kalau merasa dia brand saya ini saya pernah dengar nih dan saya lihat juga yang bagus nih, silakan vote. Karena nggak hanya project aja loh ya. Bahan bangunan udah pakai cat apa, semen apa, ada kekecewaan jangan vote. Tapi yang bagus menurut kalian ini salah satu kan your voice matters kan. Jadi suara kalian ini dibutuhkan karena ini akan merepresent siapa yang terbaik di market berdasarkan masyarakat gitu loh. Ya jadi cepet-cepet vote ya, nanti ada linknya, ada cara-cara pollingnya silakan ada di www.goldenpropertyawards.com ya, silakan polling di sana. Banyak juga udah blast kemana-mana ya, silakan langsung vote ya. Karena ini memang tadi sebulan tidak cukup agak pendek lah ya, tapi gitu jadi cepet-cepet vote gitu lah. Jangan sampai nanti project yang nggak bagus yang menang gitu kan, tapi project dia malah nggak menang gitu. Nah itu dia tuh. Aduh saya tuh orangnya paling ini Pak, paling cepet Pak reviewnya gitu loh. Makan nggak enak dikit langsung di bintang 1 langsung di tempat makannya Pak. Bener loh. Iya makan itu makan ya bisa
bisa pilih yang lain ya kan. Nah ini rumah kita tinggalin ya, mesti yang cari terbaik dong, mesti vote yang terbaik gitu. Kalau misalnya kita buat ini ya, yang paling jelek siapa aja deh. Tapi boleh Pak inovasinya. Nanti saya menggongkan ya. Nah ini efeknya kalau misalnya menang nih kan, yang pasti tambah ngetop lagi. Kalau yang udah IPO sahamnya bisa naik. Ini kalau lihat dari bisnis ya, kalau IPO sahamnya bisa naik gitu kan. Kalau belum IPO, nah mungkin bisa dikenal bisa go IPO juga. Dan penjualan juga pasti meningkat. Jadi ini salah satu kayak musuhnya batu loncatan bisa dibilang gitu juga ya. Makin supaya makin lagi, semakin dipertajam lagi. Pasti gitu. Bergengsi lah ya. Bergengsi. Wah seneng banget nih. Oke ya. Seneng banget nih, tapi waktunya terbatas. Padahal kita masih mau ngobrol-ngobrol. Kirain baru mulai nih. Iya, cepet banget ya. Oke, kami ucapkan terima kasih ya Pak ya. Thank you Pak. Sebagai narasumber kita di 99 Talks ini, ada yang mau disampaikan lagi dari Ruby? Mungkin jangan lupa pokoknya vote. Ya, itu dia yang paling penting. Paling penting. Iya kan? Jangan sampai nggak vote. Jangan lupa. Ya untuk vote. Dan aku juga mau ngingetin nih, selain bisa didengerin di Spotify, 99 Talk juga bisa disimak di YouTube channelnya Rumah 123 ya, Rumah 123. Buruan ya, follow dan subscribe sekarang juga. Nah, oke Property People, nggak berasa nih, saya Ruby Herman dan juga Olivia Lim dan Pak Ali Trangada. Kita izin pamit, sampai jumpa di 99 Talks berikutnya. See you.